sama sekali Oh iya. bodoh amat gitu. Kalau ada yang ngancam, sorry itu saya yang ancaman foto saya itu metode santet tingkat anak-anak. Kenapa itu awalnya kamu media itu Iya. berapa lama sih? Ya karena saya pengen tahu sebenarnya apa sih yang dimaksud santet itu gitu. Apakah sama dengan sihir? Dan ternyata tidak sama. Jadi makanya ketika saya bilang santet itu yang metode goib tidak ada, bukan berarti saya bilang sihir itu tidak ada, bukan. Karena saya membedakan antara santet dan sihir. Saya mempelajari santet, metode santet itu dari berbagai wilayah gitu. Bukan hanya satu wilayah. Jadi ada teman saya yang di Aceh yang juga belajar rahasia perdukunan. Saya tanya perdukunan di sana gimana metode santetnya. Ada yang di Banyuwangi saya tanya juga. Ada yang di Jawa saya tanya juga gitu. Jadi memang saya mencari atau mempelajari sesuatu nggak pernah dari satu sumber. Selalu dari banyak sumber gitu. Jadi kamu sama sekali nggak takut ya sama yang namanya santet, dan kamu kan sudah beberapa ada ancaman kan yang foto kamu itu sama sekali Oh iya. bodoh amat gitu. Kalau ada yang ngancam, sorry itu saya yang ancaman foto saya itu metode santet tingkat anak-anak. Ya, masa punya sertifikasi tapi pakainya metode santet anak-anak. Tapi sejauhnya mungkin udah ada pernah nggak sih kayak ancaman Santet, Itu udah lama banget yang kayak gitu tuh. Banyak bahkan di live streaming saya tuh ya. Saya kan dulu ada kontrak kerja sama dengan aplikasi live streaming, sering banget tuh yang nantang-nantang gitu. Kalau nggak percaya sini bagi fotonya, ya saya bagi fotonya. Minta tanggal lahir saya kasih, minta nama asli saya kasih. Ya makanya ketika kemarin banyak yang ngetek tuh, bang ini disantet kayak gimana nih, saya mau bilang ke orangnya, lain kali kalau mau nyatet bilang-bilang biar saya kasih foto yang gayanya bagus gitu. Itu begini di screenshot, aduh yang kayak gini gitu, atau pas begini nanti saya foto, butuh persyaratan apa, saya yang keluar duit deh, santet saya dong, ditunggu. Ancamannya yang laporan di Blitar, kamu menanggapinya seperti apa? Ya ikuti proses hukumnya aja, gitu aja sih. Kalau memang diproses ya, kalau memang dilanjutkan ya ayo proses hukum aja. Karena ya awalnya memang saya juga nggak mau masuk ke ranah hukum karena tujuan saya edukasi kan. Saya juga awalnya nggak tega, tapi kalau pihak sana yang memang ngotot mau masuk ke ranah hukum, ya ayo buktikan di ranah hukum gitu. Katanya mereka mau ada upaya berdamai sama kamu, tanggapan kamu seperti apa sama saya? Upaya berdamai ya saya welcome, asal mau jujur aja, jangan mau bodohi masyarakat. Kan dari awal gitu, dari awal saya nggak pernah tuh memusuhi A, B, C. Saya nggak pernah tuh ngejek pribadi A, B, C. Sumpah demi Allah Azza wa Jalla, saya nggak pernah mengejek pribadi. Yang saya bahas itu apa yang dia lakukan yang menurut saya salah. Penggunaan trik untuk pengobatan, ya kan? Terus berbayar lagi gitu. Terus konsultasi aja berbayar lebih mahal ke dokter daripada dokter gitu. Nah ini yang saya bahas gitu. Atau yang orang-orang yang sok tahu tentang hal goib, kayak orang sakit mah dibilangnya wah disantet. Orang usus buntu dibilangnya wah ini nih dikirimin gitu, yang perutnya melendung kan. Iya ini kan parah gitu, kasihan masyarakat Indonesia digituin. Itu yang saya bahas kan. Kalau untuk yang apa, ada kan di sana fitnah-fitnahannya gitu, seolah-olah saya menghinanya tuh pengobat tradisional. Kayak padahal apa tuh kayak tok syaraf, dukun bayi. Padahal saya nggak pernah bahas itu. Kenapa saya berani ngomong dukun itu? Cuma ada dua, kalau nggak nipu ya cabul gitu kan. Iya. Kata-kata saya kan. Ya karena di channel saya itu penonton saya nanyanya tentang bang gimana dukun santet, bang gimana dukun pelet, bang gimana dukun yang ngirimin benda, bang gimana dukun yang bisa ngelihat hal goib dan sebagainya. Nggak pernah ada yang nanya dukun bayi gimana, dukun pijit gimana. Nah daripada saya ngejelasin dukun santet, dukun pelet, dukun yang bisa melihat hal goib, dukun yang bisa ngirim-ngirim, kan kepanjangan. Iya kan? Makanya saya selalu bilang, dukun itu cuma ada dua, kalau nggak nipu ya cabul. Yang sok tahu tentang hal goib maksud saya itu. Nah, tapi ada beberapa oknum yang bilang nggak semua dukun begitu kok. Dukun yang sok tahu tentang hal goib semuanya begitu. Silahkan buktikan kalau memang beneran tahu hal goib. Bisa ngirim santet dong. Kalau emang jobnya sepi, pakai penglaris. Gitu dong. Malah lapor polisi. Aduh. Tapi dari kamar sendiri udah mengedukasi lewat YouTube itu udah dari kapan sih?
mengedukasi pertama saya bongkar itu tentang bulu perindu, dan itu pro kontranya luar biasa banget dulu tahun 2016. Ya, tentang bulu perindu yang dipercaya masyarakat Indonesia banyak yang bilang bisa untuk pelet, bisa untuk menarik lawan jenis. Padahal itu rumput kering. Saya udah bahas, rumput kering 5.000 seplastik di toko alat dukun. Seplastik kecil gitu, 5.000 isinya banyak. Dijual sama dukun 2 helai 300.000, bilangnya jimat. Padahal penjualan jimat atau benda-benda yang diyakini sakti di Indonesia dilarang. Berkali-kali saya udah bilang di pasal 545, 546, 547 KUHP, praktek perdukunan dilarang. Itu pasal itu tuh praktek perdukunan yang saya bahas loh. Itu dilarang sama Indonesia. 545, 546, 547. Silahkan dicek dulu pasalnya. Makanya ya kayak gitu-gitu saya membantu masyarakat Indonesia nih agar ya udahlah jangan menyalahi hukum gitu. Nah, kan untuk pembuktian itu pula Bang Marcel sempat pergi ke Kang Ujang Bustomi. Ya. Apa yang didapatkan? Enggak, kalau ke Kang Ujang Bustomi saya nggak pembuktian. Ya dia kontak saya untuk kolaborasi. Karena memang dia nggak buka pengobatan pakai trik, nggak. Dia rukiah doang. Dan kontennya juga jujur, dia hanya sekedar hiburan. Tonton aja di channel saya deh. Kang Ujang tuh udah mengakui kontennya ya. Kalau ada yang bilang sakti gimana Kang Ujang? Dia jawabnya ya saya nggak sakti. Terus asli nggak atau settingan? Dia jawabnya ya kalau yang suka nonton, nggak suka ya udah. Dia di belakang layar dia jujur total sama saya. Di depan layar dia hanya berani sebatas itu. Dan jatuhnya dia bagi-bagi rezeki kalau di YouTube-nya tuh. Karena kan yang acting di YouTube-nya banyak. Ya, dan itu teman-teman saya juga soalnya. Bang, kalau boleh tahu sebelumnya menguasai atau mempelajari ilmu sihir atau santet gitu Bang? Ya, saya mau mempelajari ilmu santetnya. Santet, pelet, semua rahasia perdukunan saya pelajari tanpa terkecuali. Dari mulai teknik kebal dan sebagainya. Oh, jadi tahu trik itu dari Tanpa terkecuali, iya. Dari A sampai Z. Makanya saya bilang, saya bisa membahas rahasia perdukunan itu bukan hanya dari kulitnya aja, tapi dari daging, tulang sampai ke sumsumnya gitu. Berapa lama sih Kang Marcel kamu belajar terutama ilmu santet sendiri? Karena saya menyukai mempelajari hal-hal yang tidak dipelajari oleh orang lain. Kayak contohnya pada saat saya SMK, ketika teman-teman saya main futsal, saya belajar teknik percintaan. Makanya saya berani nantangin dukun pelet karena saya tahu teknik percintaan dan saya pernah nakal senakal-nakalnya SMK. Pada saat SMK bahkan sampai saya dikasih surat peringatan sama sekolah karena sering pacaran dulu. Jadi sering pacaran, "Nih kamu nggak usah sekolah, nikah aja" gitu. Nah, dulu makanya saya berani nantangin gitu. Ya udah ayolah kalau emang pelet itu beneran ada, kita buktiin aja di lokasi. Gitu. Lu pakai jimat pelet yang paling lu yakin, gue pakai teknik percintaan. Yang dapat kiss pertama dia yang mana? Dulu itu zaman dulu tuh saya pas bongkar bulu perindu tuh, saya gituin. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.